Kalau lo selalu berantem sama pasangan karena lo ngerasa dalam hubungan itu lo yang terus-terusan ngasih, lo yang lebih banyak memberikan effort, coba dengerin video ini sampai habis. Di dalam sebuah hubungan yang sehat itu harus ada cinta yang setara. Gak bisa lo yang terus-terusan ngasih atau gak bisa lo yang terus-terusan ngambil dari pasangan lo. Kalau lo pernah ketemu orang atau pasangan yang emotionally unavailable, lo pernah mikir gak sih background story dia tuh seperti apa? Ada istilah namanya trauma lintas generasi. Singkatnya, yes, lo nggak salah kalau trauma itu memang bisa diturunkan dari orang-orang sebelum kita, bahkan bukan cuma orang tua kita, tapi nenek dan kakek buyut kita dulu. Jadi, dinamika antara orang tua dan anak, orang tua itu tugasnya adalah memberikan cinta ke anaknya, dan anak itu tugasnya adalah menerima cinta dari orang tuanya. Anak itu sejatinya opsional untuk memberikan cinta balik ke orang tuanya, dengan asumsi bahwa orang tuanya ini sudah menerima cinta dari orang tuanya juga gitu, dari generasi sebelumnya. Karena si anak ini perlu menabung untuk mengisi tangki cintanya supaya nanti di hubungan dewasa dia bisa memulai hubungan dengan lawan jenis atau pasangannya dengan tangki cinta yang cukup gitu. Jadi kalau ada seorang anak yang dia sedari kecil itu dewasa sebelum waktunya, dipaksa untuk ngalah, dipaksa untuk menyelesaikan masalah orang tuanya atau drama-drama di keluarganya, by the time dia akan kehilangan cintanya karena dia terus-terusan ngasih cinta yang dia punya itu ke keluarganya sampai tangki cintanya itu kosong, sehingga ketika dia ketemu pasangannya itu dia ngerasa lo yang harus ngasih gue karena gelas gue kosong, karena tangki cinta gue kosong, lo yang harus bikin gue bahagia. Akhirnya yang terjadi adalah dia selalu menuntut dalam hubungan itu, makanya hubungannya tuh jadi timpang dan gak setara gitu antara take and give-nya. And by the time he or she become unavailable partner, karena dia udah gak punya tangki cinta yang cukup nih untuk bahkan diri dia atau bahkan untuk ngasih ke orang lain karena udah habis di drama keluarganya. Jadi yang mau gue coba bilang adalah kalau lo pengen punya hubungan yang sehat sama pasangan lo, benerin dulu relasi lo dengan diri lo sendiri. Benerin dulu trauma-trauma lo yang pernah terjadi di masa lalu yang mungkin dibawa sama orang tua lo atau generasi-generasi sebelum lo. Kita semua adalah manusia yang punya trauma masing-masing, dan bukan salah lo juga untuk punya trauma ini. Dan percaya sama gue, lo gak sendirian. Seberat apapun yang lo lagi jalanin sekarang, please jangan nyerah dulu. Lo masih punya waktu untuk menyembuhkan diri lo sendiri kok. Dan lo udah berjalan sejauh ini, menurut gue lo hebat banget. Untuk lo yang mungkin di keluarga terus-terusan dipaksa ngalah, terus-terusan memenuhi ekspektasi dan tuntutan dari keluarga, atau mungkin di status lo yang single sekarang, lo jadi tulang punggung buat keluarga lo. Gue tahu ini gak mudah, sama sekali gak mudah buat lo. But you know what? You did a great job. Lo pantas dapetin hal-hal baik di dunia ini. Lo pantas untuk wujudin mimpi lo sendiri. Start forgive yourself. Start forgive others that hurt you. Di 10 Oktober ini gue mau ngucapin selamat Hari Kesehatan Mental Sedunia. Semoga kita semua selalu diberikan kesempatan untuk bertumbuh dan merawat luka serta trauma yang kita punya, sampai akhirnya kita bisa tumbuh jadi versi lebih baik dari diri kita sendiri. Satu hal lagi, kalau lo lupa, gue cuma mau ngingetin, jangan lupa bilang makasih ke diri sendiri. Makasih ya lo udah bertahan sejauh ini. Makasih ya lo udah berusaha mencintai diri lo sendiri, bahkan mencintai orang-orang atau makhluk di sekitar lo. Lo udah memberikan dan ngasih tahu ke orang-orang cinta yang tulus tuh bentuknya kayak apa, meskipun kadang lo dikecewain sama keadaan, kadang lo dikecewain sama ekspektasi lo sendiri, kadang lo juga dikecewain sama orang-orang di sekitar lo. Tapi gak apa-apa, percaya sama gue, kebaikan itu akan kembali lagi ke diri lo sendiri. Dan mungkin ganjarannya adalah hati lo akan lebih damai karena lo sudah melakukan hal yang benar dan hal yang baik. Nikmatin waktu yang lo punya sekarang. Kalau lo pengen nonton konser itu. Main sama anak lo. Kalau lo pengen cobain hobi baru, cobain. Jangan pernah ngerasa tua untuk cobain hal-hal baru yang emang pengen untuk lo coba. We only living this life once. So, try everything. Kalau lo malu mungkin untuk berterima kasih sama diri lo sendiri, coba untuk komen di bawah hal-hal apa sih yang pengen lo ucapin ke diri lo sendiri. Ayo sama-sama kita penuhin kolom komentar video ini dengan pesan-pesan yang baik untuk diri kita sendiri.